Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menemukan tanah di sekitar Sungai Bekasi, Jawa Barat telah bersertifikat menjadi hak milik. Kondisi ini membuat pelebaran sungai tidak bisa dilakukan tanpa ada pembebasan lahan. Ini sebenarnya anggaran normalisasi sungai itu ada. Ini masalah lagi, tadi baru 50% mentok di Kali Bekasi di daerah Babelan. Ya kan, karena terkendala daerah yang dinormalisasinya berubah tanahnya menjadi hak milik. Betul, Bapak. Ini ngerjain di mana lagi? Saya dihilirnya dari Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengungkap tanah di sekitar Sungai Bekasi, Jawa Barat telah berubah menjadi permukiman. Bahkan telah bersertifikat sebagai hak milik perorangan. Sehingga kondisi ini membuat pelebaran sungai tidak bisa dilakukan tanpa ada pembebasan lahan. Padahal daerah aliran sungai seharusnya menjadi salah satu lahan resapan air dan tidak boleh dipadati permukiman. Ini sebenarnya anggaran normalisasi sungai itu ada. Ini masalah lagi, tadi baru 50% mentok di Kali Bekasi di daerah Babelan. Ya kan, karena terkendala daerah yang dinormalisasinya berubah tanahnya menjadi hak milik. Betul, Bapak. Ini ngerjain di mana lagi? Saya dihilirnya dari paket 6, sebelumnya paket 7. Paket 6, Ya, betul, sebelumnya paket 7. Betul, Bapak. Terus? Itu pada pelaksanaannya progres sekarang saat ini hanya mentok di 11,6%. Terus? Karena terkendala oleh masalah lahan. Lahannya sudah berubah lagi? Betul, Bapak. Dimiliki oleh perorangan dan juga ada perusahaan juga. Deddy Mulyadi berencana akan menemui Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid untuk membahas tata ruang wilayah di sekitar Kali Bekasi. Sebelumnya, banjir merendam ratusan titik di Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi Selasa lalu. Ribuan warga terdampak, aktivitas terganggu dan lalu lintas lumpuh. Tim Liputan Ayus melaporkan. Pasca terputus akibat amblas diterjang banjir, jembatan Cidadap Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat sudah bisa dilalui warga. Namun petugas membatasi hanya kendaraan roda 2 dan roda 4 yang diperbolehkan melintas di jembatan tersebut. Sempat terputus selama 3 hari, jembatan Cidadap di Kampung Bojongkopo, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi sudah bisa dilalui warga. Saat ini, pihak kepolisian hanya memperbolehkan kendaraan roda 2 dan roda 4 yang melintas di jembatan tersebut. Sementara ini, kendaraan berat belum bisa melintas. Sebelumnya, alat berat dikerahkan untuk mengeruk ujung jembatan agar bisa dilalui para pengendara. Jembatan tersebut merupakan akses satu-satunya menuju Pelabuhan Ratu maupun arah sebaliknya menuju Kiara 2. Tadi pagi masih belum bisa dilewati karena amblasnya jembatan ini kurang lebih sekitar 4 meter. Dan setelah ada bantuan alat berat dari PUPR, alhamdulillah untuk akses jalan menuju Pelabuhan Ratu ataupun menuju Kiara 2 dan Simpenan sudah bisa dilewati. Sebelumnya, jembatan Cidadap di Kampung Bojongkopo, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi, amblas sedalam 5 meter usai diterjang banjir luapan Sungai Cidadap pada Kamis lalu. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, Ainus melaporkan. Petugas evakuasi lansia dan balita di Kecamatan Gubuk, Grobogan, Jawa Tengah usai banjir semakin meluas. Banjir disebabkan tanggul Sungai Tuntang di Desa Batu Ragung. Dengan menggunakan perahu karet, petugas BPBD Grobogan mengevakuasi lansia, ibu-ibu serta balita yang terjebak banjir di Desa Ringin Kidul, Kecamatan Gubuk, Grobogan, Jawa Tengah. Ketinggian banjir mencapai 1 meter di permukiman warga dan 60 cm di jalan desa. Derasnya arus banjir membuat barang dan perabot rumah tangga warga hanyut dan akses jalan terputus. Awalnya warga dievakuasi di kantor balai kota setempat, namun terendam banjir. Akhirnya warga dipindahkan ke masjid dan gereja setempat. Banjir terjadi akibat jebolnya tanggul yang berjarak 1 km dari Desa Ringin Kidul. Banjir yang kian meninggi membuat warga kesulitan mengungsi ke tempat aman. Ya. Ini dari mana airnya? Dari Batur. Batur Agung, yang tanggul jebol tadi? Ya. Untuk ketinggian air sekarang sampai mana? Aku sampai naik. Sepinggang? Sampai Berarti udah terendam semuanya ini? semua. Jadi nanti rencana mau ngungsi atau gimana? Ya ngungsi nanti. Mana? Mana? Maksudnya
Berdasarkan data dari pemerintah Desa Ringin Kidul, 650 kepala keluarga terdampak banjir. Pihak desa juga telah mempersiapkan tempat pengungsian di sebuah gereja yang bisa menampung ratusan jiwa. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Petugas gabungan mengevakuasi sejumlah pasien dari puskesmas di Desa Ringin Kidul, Grobogan akibat banjir yang terjadi sejak Minggu malam. Seluruh ruangan terendam banjir hingga peralatan medis tidak bisa digunakan. Petugas gabungan mengevakuasi satu persatu pasien dari puskesmas di Desa Ringin Kidul, Kecamatan Gubuk, Grobogan, Jawa Tengah. Banjir setinggi 60 cm menggenangi ratusan rumah warga, termasuk puskesmas di Desa Ringin. Seluruh petugas medis yang berjaga langsung mengevakuasi seluruh barang, obat-obatan, serta peralatan medis ke tempat yang lebih aman. Sejumlah pasien yang masih dalam penanganan medis dievakuasi oleh tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah Grobogan menuju sebuah gereja yang tidak terendam banjir. Pasien yang mengalami sakit cukup berat dirawat di pengungsian, sementara yang ringan diperbolehkan pulang dan menjalani rawat jalan. Banjir yang merendam Desa Ringin Kidul, Kecamatan Gubuk, Grobogan mencapai 60 cm hingga 1 meter. Sebanyak 650 kepala keluarga terdampak banjir. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Sementara itu jelang mudik lebaran, rel perlintasan kereta api di Grobogan, Jawa Tengah terendam banjir dan rawan longsor. Akibatnya perjalanan kereta api dialihkan dan sebagian dibatalkan. PT KAI Daob 4 Semarang mengerahkan puluhan pekerja di lokasi banjir di Desa Papanrejo, Kecamatan Gubuk, Grobogan, Jawa Tengah. Penutupan luberan air dari luapan Sungai Tuntang yang masuk ke dalam tanah dan tiang penyangga dilakukan menggunakan karung berisi pasir dan tanah. Sementara itu kondisi tanggul Sungai Tuntang yang baru saja selesai diperbaiki, kini mulai tergerus hingga mengakibatkan penurunan ketinggian tanggul. Menurut manajer Humas PT KAI Daob 4 Semarang, Jawa Tengah, Franoto Wibowo mengatakan telah berupaya semaksimal mungkin untuk mengantisipasi terjadinya longsor di perlintasan kereta api yang kesekian kalinya. Puluhan petugas prasarana dari KAI Daerah Operasi 4 Semarang dikerahkan ke lokasi imbas dari luapan air di kilometer 32+6/7. Juga pada hari ini, Minggu 9 Maret 2025, akibat dari luapan air dari Sungai Tuntang di KM 32+6/7 juga dilakukan rekayasa pola operasi jalan memutar. PT KAI akan melakukan perbaikan total setelah kondisi banjir Sungai Tuntang surut, sehingga kemungkinan besar perbaikan rel akan lebih cepat terselesaikan. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustama Nusantara, iNews melaporkan. Pemirsa, intensitas hujan tinggi mengakibatkan jalan menuju kawasan wisata Gunung Bromo tertutup oleh tanah longsor. Warga sekitar diimbau untuk waspada dan berhati-hati adanya potensi longsor susulan. Tanah longsor terjadi di kawasan menuju wisata Gunung Bromo, tepatnya di Desa Wonokerto, Kabupaten Probolinggo, Minggu sore. Material longsor menutup seluruh badan jalan, sehingga kendaraan tidak bisa melintas. Longsor terjadi akibat hujan deras yang mengguyur kawasan ini selama beberapa jam terakhir. Akibat tanah longsor ini, akses menuju kawasan wisata Gunung Bromo dan sebaliknya tersendat. Untuk sementara, warga bersama TNI, Polri gotong royong membersihkan guguran tanah longsor dengan alat seadanya agar jalur tersebut bisa dilalui kendaraan. Jadi longsor ini terjadi karena curah hujan yang terlalu tinggi. Tebing yang ada di pinggir jalan raya ini terlalu banyak menyerap air, jadi airnya jatuh menimbulkan longsor. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini.
Warga maupun wisatawan diimbau untuk berhati-hati ketika melintas di kawasan Pegunungan Tengger, sebab musim penghujan membuat potensi longsor pada tebing sepanjang jalur bisa terjadi sewaktu-waktu mengingat cuaca masih ekstrim dan curah hujan tinggi. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, Ainis melaporkan.